Kami akan mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sehat buat kita semua. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita masih bisa ibadah kembali ya. Ini semua kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Puji Tuhan saat kita untuk membesarkan nama Dia. Amin. Besarkan.
yang telah melakukan banyak hal bagi kami. Kami bersyukur untuk segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kalau sampai hari ini kami ada, sungguh oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karenanya kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta memberikan perhatian penuh kepada setiap firman Allah yang akan kami dengar pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, berkati ruangan di mana kami ada, sehingga setiap benih-benih firman Allah itu menumbuhkan sesuatu yang baru kepada kami. Roh Kudus, urapilah setiap kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Ini adalah di mana kita sudah masuk pada bulan yang ke-9 pada tanggal 5 tepatnya hari ini. Dan saya masih melihat di antara Bapak Ibu Saudara wajah-wajah yang bersukacita. Amin. Amin. Meskipun ada banyak hal yang berkurang di dalam hidup kita ini, ya. Mungkin kesehatan kita, mungkin pendapatan kita yang agak berkurang gitu. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin ya. Amin. Mari kita membaca dalam Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kisah ini menceritakan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan. Setelah kesan di mana mereka mendengar pengajaran-pengajaran dari Tuhan, setelah mereka mengalami rasa takjub terhadap pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, sebagai akibat dari rasa takjub kepada Allah terhadap pengajaran-pengajarannya itu, setelah melihat Yesus turun dari bukit, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Peristiwa rasa takjub, rasa heran terhadap berita, terhadap segala pengajaran yang disampaikan Tuhan kepada mereka, tidak berhenti hanya sebatas rasa takjub kepada pengajaran saja, tetapi sampai kepada mereka berbondong-bondong untuk mengikuti
ketika melihat Tuhan Yesus turun dari bukit setelah banyak hal pengajaran disampaikan kepada mereka semua. Yang pasti adalah begini, setiap orang yang telah mendengar, mengerti, memahami pengajaran itu dengan baik, dan mereka mengenal siapa Tuhan Yesus itu dengan sesungguhnya, pasti ada sebuah kerinduan yang mendalam untuk selalu mengenal lebih banyak lagi tentang pribadi yang telah mengajarkan kepada mereka tentang ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada mereka. Ada sebuah keinginan yang besar untuk semakin mengenal Tuhan lagi. Dimulai dari mana? Mereka mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita kepada Allah melalui kita mendengar firman Tuhan itu semakin membuat kita mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Meskipun kemudian ada kesulitan yang menjadi penghambat bagi proses pengenalan lebih dalam kepada Tuhan itu, harus dianggap bukan sebagai persoalan untuk menghentikan langkah semakin mengenal Tuhan, tetapi harus diposisikan sebagai alat untuk menambah kekuatan. Harus semakin besar kerinduannya, harus semakin dalam keinginannya, harus semakin luas keinginannya untuk mengenal Tuhan lebih sungguh. Namun persoalannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari kisah ini, maka kemudian tingkat pengenalan kepada Tuhan terhadap dimulainya pengajaran-pengajaran Tuhan yang telah tersampaikan kepada mereka, rupanya berbondong-bondong mereka melihat Tuhan itu adalah tidak dibarengi dengan kualitas kehidupan atau motivasi yang sesungguhnya untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kalau nanti kita belajar bagian selanjutnya, justru sebagian kecil di antara mereka yang benar-benar memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, untuk mengenal kepada Allah dengan benar. Maka pernyataan Tuhan Yesus banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu sebabnya tidak heran ketika Tuhan Yesus tampil di satu tempat, terlalu banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut Dia. Tetapi kalau kita mau menelisik jauh ke dalam, apa motif mereka di balik mereka orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia? Tentu ada banyak alasan yang muncul ketika kita memunculkan pernyataan ini. Salah satunya adalah mungkin karena mereka ingin menikmati mujizat. Salah satunya mungkin mereka ingin dikenyangkan, karena itu nanti kita dapati dalam perjalanan mereka dengan Tuhan. Mungkin saat mereka khawatir, mereka perlu mendapatkan sesuatu. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang ingin mereka dapatkan dari Tuhan. Itulah motivasi yang terselubung ketika melihat Tuhan Yesus turun dari bukit di mana ada terlalu
sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan kita mengenal dengan baik firman Allah, seharusnya pula dibarengi dengan prinsip dan motivasi yang benar di dalam datang kepada Tuhan. Ada sebuah kerinduan yang mendalam. Kadang-kadang hari Minggu saya buat renungan yang saya bagikan di dalam grup kita. Tapi tadi pagi saya tidak buat renungan. Ada seorang ibu yang langsung WA saya. Dia bilang begini, Pak Gembala, kenapa kemarin Pak Gembala kirim renungan 8 kok saya belum baca, sudah dihapus? Saya bilang saya minta maaf. Itu foto anak saya Jin ketika dia olahraga, harusnya saya kirim ke ibu gurunya sekolah SD total, tapi saya salah kirim, makanya saya hapus. Ibu itu bilang kepada saya, kalau bisa setiap pagi Pak Gembala bikin renungan terus. Siap. Sementara yang lain mungkin membacanya, mungkin mendengarnya, itu sepintas lalu. Karena mungkin kesibukan, karena mungkin keadaan yang kita alami yang membuat kita tidak sungguh-sungguh mendengar itu. Tapi ada seorang ibu yang selalu rindu mendengar. 2 kali saya ditegur oleh ibu ini. Kenapa kok tidak buat renungan Pak Gembala? Ini sudah jam 7 nanti. Jauh dari situ saya melihat begini, seorang ibu itu rindu betul terhadap kebenaran firman Allah. Dari mana saya tahu? Mungkin dia telah mengenal firman Allah dengan baik, dengan benar. Sehingga setiap pagi dia merindukan firman Allah itu disampaikan. Meskipun itu bentuknya teguran, mungkin bentuknya motivasi, tetapi itulah yang membuatnya bisa bergairah menjalani hari itu dengan baik. Saya percaya seorang ibu yang selalu memberikan informasi ini kepada saya, dia punya sebuah kerinduan yang jauh untuk selalu diisi oleh firman Allah hidupnya. Setiap pagi dia berharap mendapatkan renungan dari firman Allah. Kalau satu hari saya tidak kirim, secepat itu saya tunggu. Tadi pagi memang sempat saya bilang, pasti ibu ini akan koreksi saya lagi. Ketika saya ada depan komputer, ibu ini betul ting begitu bunyi WA pribadi ke saya. Saya tunggu-tunggu kok tidak ada beritanya. Kenapa kemarin 8 renungan dihapus dan seterusnya? Karena koreksi dari seorang ibu inilah menggugah saya, Bapak Ibu Saudara. Di pihak lain mungkin ada orang-orang yang begitu santai mendengar berita itu, tetapi bagi dia begitu haus, begitu rindu. Ada satu ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, bagi orang yang lapar, bagi orang yang lapar, pahit itu akan dirasa manis. Tetapi bagi orang yang kenyang, sebaliknya. Yang manis itu bisa dianggap pahit. Karena apa? Dia kenyang. Bapak Ibu Saudara kalau lapar,
makanan yang tidak biasa pun akan kita embat di depan kita. Kenapa? Rasa laparnya terlalu tinggi, terlalu besar. Saya ingat kalau setiap Jumat doa puasa diakhiri jam 12 setelah doa. Saya, istri, anak-anak, keponakan, semua yang beserta dengan kami makan begitu lahap. Padahal sayurnya ya begitu-begitu saja. Kenapa? Karena kami lapar gitu. Meskipun menunya hanya seperti itu, tapi karena rasa laparnya terlalu gitu, maka di situ pun akan apa yang ada di meja kami habiskan. Tapi coba kalau kenyang. Saya suka Bapak Ibu Saudara kalau di rumah itu saya beli pisang, saya beli ubi. Siang-siang atau pagi saya goreng atau saya rebus, saya taruh di depan TV. Pasti itu tidak akan itu berlangsung lama gitu, sampai beberapa hari, bahkan mungkin busuk. Kenapa? Karena semua kenyang. Saya bikin kopi tiap pagi. Saya minum sekali di meja ruang tamu itu mungkin bisa sampai sore hari. Paling saya dengan istri, yang habisin nanti istri saya, Ibu Gembala. Artinya begini, kalau kita kenyang, kita tidak akan pernah mencari lagi. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ada. Tapi tidak bagi orang-orang yang telah mengenal pengajaran Tuhan Yesus. Ketika Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Kemana Yesus pergi, kemana Yesus melangkah, di situ ada murid-murid, di situ ada orang banyak mencari Dia. Nah, di dalam pencarian orang banyak untuk semakin mengenal Allah dengan benar ini, ada seorang anak Tuhan yang datang kepadamu, yang diceritakan di dalam ayat yang kedua itu. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Seorang yang sedang mencari kebenaran untuk mengenal Allah itu, salah satunya adalah seorang kusta. Di mana ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia langsung memberikan atensi penuh kepadanya. Dia sujud menyembah kepada Dia. Kalau kita belajar tentang seorang yang sakit kusta, maka akan lengkap ketika kita membaca kitab Imamat pasal 13 dan pasal yang ke-14. Tetapi kita tidak akan membaca ayat itu, tetapi ada beberapa kesimpulan yang saya ingin sampaikan tentang penyakit kusta ini. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Itu sebabnya dalam kalangan Ibrani, penyakit ini dianggap sebagai penyakit menular.
Maka orang yang kena penyakit kusta itu harus diasingkan, dianggap juga najis, dianggap juga sebagai penyakit yang berbahaya. Sehingga orang yang kena penyakit kusta ini harus diasingkan dari masyarakat. Dia tidak boleh berkumpul dengan keluarga. Dia harus diasingkan. Virus corona, Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika seseorang terdampak pun demikian? Dia harus diasingkan. Tetapi virus corona bisa disembuhkan. Tetapi penyakit kusta tidak dapat disembuhkan. Itu sebabnya sebagian kalangan Kristen, walaupun ada beberapa yang tidak setuju bahwa penyakit kusta itu merupakan lambang dari dosa, sebagaimana kusta itu diasingkan di hadapan masyarakat umum, dosa itu membuat keterasinya. Pada waktu Adam memberontak Allah dengan melanggar firman-Nya, Kejadian pasal 3, yang terjadi relasi antara Allah dengan manusia itu terputus. Tidak ada lagi hubungan yang harmonis dengan Allah. Adam mengalami keterasingan. Orang yang berpenyakit kusta sama. Dia dianggap terasing. Dia harus dipisahkan dengan komunitasnya. Tetapi di dalam ayat 2, di dalam Matius pasal 8 ini, ketika seseorang atau seorang yang sakit kusta datang kepadanya menyembah Dia, tidak banyak orang yang merespon. Tidak banyak orang yang menentang. Yesus pun sebagai pemimpin pada waktu itu tidak mengabaikannya, tetapi justru memberikan perhatian penuh kepadanya. Dia mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Menurut saya begini, Bapak Ibu Saudara, dosa itu menodai seseorang. Dia memisahkan kita dari Allah. Dosa menghambat kehadiran Allah. Pada akhirnya, kalau dosa tidak terselesaikan, maka mautlah yang akan menimpa seseorang tersebut. Tetapi ketika seorang kusta ini datang kepada Tuhan, maka di dalam tangan Tuhan Yesuslah diselesaikan masalahnya. Di dalam ayat yang kedua, maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud dan menyembah Dia. Sebab seorang yang kusta ini memahami penyakit kusta ini datang langsung dari Allah. Maka yang dapat menyembuhkan adalah pribadi itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Saya melihat ada sebuah permohonan yang begitu antusias, sebuah bentuk kerendahan hati yang dalam, sebuah permohonan dengan ketulusan, sebuah permohonan dengan hati nurani yang tulus untuk terselesainya kesembuhan.
Dan itu tergambar di dalam ayat yang kedua. Dia datang sujud dan menyembah kepada Dia. Saya yakin begini, dia mempercayai bahwa satu-satunya yang dapat menyelesaikan, satu-satunya obat yang dapat menyelesaikan masalah hidupnya hanya di dalam pribadi Yesus Kristus itu. Dia hanya meminta belas kasihan dari Tuhan. Dia hanya meminta uluran belas kasih Allah atas hidupnya, atas penyakit yang menimpanya, yang membuatnya harus hidup seorang diri, yang harus membuatnya hidup di dalam keterasingan itu. Pernyataan ayat yang kedua ini mengindikasikan bagi kita yang percaya kepadanya, kita harus bersandar penuh kepada kuasa dari Allah. Sebab ada kalanya Bapak Ibu Saudara, orang di luar kita tidak ada yang dapat dan mampu menyelesaikan. Hanya Dia saja yang bisa menyelesaikan. Maka dengan demikian kita harus bersandar kepada kuasanya. Kita harus bermohon belas kasihan Allah kepada kita. Sebab siapa yang dapat menyelesaikan dosa? Siapa yang dapat menyucikan hidup kita? Kalau pakaian kotor terkena noda, dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Dia harus membutuhkan oknum pihak lain untuk menyelesaikan, menghilangkan noda itu. Sama saja ketika kita berdosa, tidak ada yang dapat menyelesaikan dosa kita selain kita berharap bersandar kepada kuasa dari Tuhan yang bisa menyelesaikan itu, yang ditunjukkan dengan bermohon belas kasih kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita hari ini untuk bersandar sepenuhnya kepada kuasa dari Tuhan. Ketika seorang yang sakit kusta mendedikasikan dirinya seperti ini di hadapan Yesus, di dalam ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Kadang-kadang pada prakteknya Bapak Ibu Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak menemui kisah yang sama seperti yang tercatat di dalam ayat 3 dalam Matius pasal 8 ini, di mana Yesus sesegera mungkin mengulurkan tangannya menjamah kita. Membutuhkan waktu yang panjang. Ada proses, ada penundaan demi penundaan. Sebenarnya penundaan demi penundaan itu adalah untuk melatih kesabaran kita, beserta untuk menanti keajaiban dan kuasa Allah yang besar yang sedang Dia sediakan bagi kita. Jadi
Yesus mengangkat tangannya, mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan menyelesaikan persoalannya. Satu kesimpulan yang saya ingin sampaikan dari ayat yang ketiga, bahwa perkataan Yesus itu adalah perkataan yang berkuasa. Sebagaimana tercatat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ketika terjadi pernikahan di Kana, Ibu Yesus hanya bilang begini, apa yang dikatakan olehnya, lakukanlah itu. Dalam pernyataan Ibu Yesus ini sesungguhnya tersirat berita bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu tidak sekedar perkataan-perkataan kosong, tetapi sebuah perkataan yang mengandung kuasa. Meskipun dalam peristiwa Yohanes itu, karena di depan ada buyung, kemudian Yesus memberikan perintah, isilah buyung-buyung itu dengan air penuh. Pertanyaannya, apa kaitannya pemenuhan kebutuhan anggur dalam pesta pernikahan dengan air yang dimasukkan ke dalam buyung yang ada di depan rumah itu? Tidak ada kaitannya sama sekali. Tetapi ayat itu dikunci. Apa yang dikatakan oleh dia, lakukanlah itu. Meskipun itu di luar nalar untuk sulit dicerna, tetapi dia lakukan. Sama seperti minggu kemarin saya katakan kepada Simon, Guru, telah sepanjang malam aku menebar jala, tidak menangkap apapun. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya juga. Saya ingin sampaikan kepada kita begini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang berkuasa. Jadilah engkau tahir, maka sesaat itu pun tahirlah orang kusta itu. Respon kita terhadap firman Allah ada bagian juga menentukan kesembuhan atau pertolongan bagi kita. Walau kemudian di dalam momen-momen yang lain memang hanya motivasinya dari sisi Tuhan saja yang menyelesaikan. Tetapi pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks ini dibutuhkan manusia juga untuk merespon kebenaran itu. Kepada Lazarus yang telah mati 4 hari tidak membutuhkan respon. Bagaimana mungkin orang mati dapat merespon firman Allah? Tetapi dalam konteks ini, seorang yang sakit kusta ini menerima dengan baik. Dia merespon dengan baik kebenaran itu. Maka dengan demikian, setelah seorang ini disembuhkan di dalam ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bagi orang yang telah disembuhkan ini, Yesus memberikan perintah bagi mereka. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami kuasa Allah, mereka harus fokus hidup kepada
mendapati orang berdosa, akan selalu diakhiri dengan pernyataan begini: dosamu diampuni dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya orang-orang yang hidup, yang tinggal di dalam kebenaran itu, mereka harus hidup di bawah perintah dari Tuhan. Artinya tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan dasar untuk bertahan selain di dalam perintahnya itu. Sebab di dalam perintahnya mengandung kuasa yang akan terus menyembuhkan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita adalah seorang yang punya pengalaman yang sama seperti seorang yang sakit kusta. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhanlah yang dapat menyelesaikan bagi kita sekalian. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri tahta kekudusannya. Kita sujud menyembah kepadanya. Sebab hanya Dialah yang dapat menolong kita sekalian. Amin. Tim musik silakan maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan untuk mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Haleluya. Dengan
bagi kami Tuhan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sekiranya mungkin ada kesalahan dan kekurangan kami, Tuhan yang melayakkan dan mengampuni kami. Kiranya perjamuan kudus ini mengingatkan akan kami kepada pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menyelesaikan masalah kehidupan krusial kami, yang mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan kami, yang menyucikan dan menguduskan kami kembali sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa, pakailah pelayan-pelayan perjamuan yang sebentar akan menghantar berkat perjamuan kepada umat-umat-Mu, dan setiap tangan yang mengambilnya dengan iman, mereka diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Angkat tangan kananmu sambil memegang roti di dalamnya. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita. Tubuh itulah yang memurnikan kita kembali untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kanan beserta cawan di dalamnya. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan, darah yang suci, darah yang kudus, darah yang mulia dan tak bercacat celah. Darah itulah yang menguduskan dan menyucikan hidup kita sehingga kita berlayak di hadapannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua perbuatannya yang ajaib, di mana Dia telah menyatakan dirinya, mengorbankan dirinya bagi kita yang percaya kepadanya. Allah yang besar, Allah yang mulia, haleluya. Kiranya perjamuan kudus ini membawa kami semakin mengenal kasih dan kuasa Allah. Saat kami mengarungi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini, ada tangan Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Dan kami terlalu percaya Tuhan yang menyertai kami itu akan selalu menopang, memberi pertolongan, memberi jalan keluar bagi kami. Bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada pertolongan, sebab di dalam firman-Mu
ada kuasa yang bekerja bagi kami yang percaya kepada Engkau. Kuatkan dan teguhkanlah kami sekalian, dan kiranya firman Allah semakin membawa kami lebih mengenal Engkau lebih dalam. Karenanya kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kami telah lakukan perjamuan kudus dan kami terima dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Terima kasih untuk perkataannya. Semoga firman-Nya boleh memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sudah memberkati setiap kami ya Bapa di surga. Dan kami rindu Tuhan untuk Kami mau ambil bagian di dalam pekerjaan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah ya Tuhan persembahan ini boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, dan boleh menjadi ya Tuhan Yesus penopang bagi pekerjaan di tempat ini. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menjalani persembahan ini. Haleluya. Amin. Sangat puji syukur. Ibadah hari Minggu jam 8 pagi. Seharusnya jika dimungkinkan minggu besok untuk ibadah anak sekolah minggu bisa diadakan jam 7 pagi. Untuk ibadah anak sekolah minggu diadakan jam 7 pagi hari Minggu. Kemudian ibadah raya jam 8 pagi. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan bantu dalam doa saya dengan Ibu Gembala nanti sore akan pelayanan di daerah Malang ya. Mungkin setelah pelayanan hari Senin atau hari Selasa sudah sampai di tempat ini. Setelah pelayanan saya juga langsung harus pulang ke tempat ini. Bantu doa biar semua berjalan dengan baik ya.
Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sekalian berdiri. Mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih kalau Tuhan telah menuntun dan menolong kami sampai kepada hari ini, dan telah memungkinkan ibadah ini berjalan dengan baik. Semua karena campur tangan Tuhan. Karenanya kami bersyukur buat Tuhan yang telah mengerjakan itu semua bagi kami. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang hadir. Lawatan, pimpinan, penyertaan Allah selalu tinggal tetap bersama dengan mereka. Allah yang melawat, Allah yang menolong di dalam segala kasih dan kemurahan. Allah yang menyertai sekalian hidup kami. Berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati pergumulan-pergumulan kami. Berkatilah rencana-rencana kami Tuhan. Sebab hanya kepadamu saja kami sujud dan bermohon. Karenanya kami minta kemurahan Tuhan untuk menyertai kami sekalian. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, bagi Bapak Yumai yang terbaring sakit hari ini. Dari tempat ini kami satukan iman dan percaya kami. Segala sakit penyakit yang diderita, kami berdoa Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dengan sempurna, sehingga Bapak Yumai dapat beraktivitas kembali dengan baik. Jemaat Tuhan yang lain, Tuhan yang menolong mereka. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai sekalian. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa